Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2B program studi S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI, dosen pengampu Bapak Muntohar MPDI. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya kelompok 1 kelas 2B. Erli Damayanti, Zulkaida Akbar, Oktiara Dwi, dan saya sendiri, Devi Dwi Rusliani. Beberapa submateri yang akan kami presentasikan diantaranya adalah: yang pertama, kajian tentang hakikat manusia; kedua, asal-usul kejadian manusia; ketiga, potensi-potensi manusia; keempat, kelemahan-kelemahan manusia; kelima, sifat-sifat manusia; keenam, kelebihan manusia atas makhluk lain. Dan saya sendiri akan mempresentasikan tentang submateri kajian tentang hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis, ungkapan yang dipergunakan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu A. Al-insan, Al-ins, Unas, Al-nas, Anasi, dan Insi; B. Al-bashar, dan C. Banu Adam dan Suriyat Adam. 1. Al-insan. Secara umum, kata insan berarti manusia. Dalam Al-Quran, ungkapan yang seakar dengan kata al-insan dipergunakan kurang lebih banyak 331 kali dengan bentuk kata yang berbeda. Secara morfologis, asal kata al-insan ini diperselisihkan dilihat dari bentuknya. Kata insan berpola fi'lan, pola tak beraturan, summa i, yang berarti dengan pola fa'alan, pola yang beraturan kias, dan mengandung konotasi intensitas. Kata insan mengandung konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki keramahan dan kemampuan mengetahui yang sangat tinggi, atau dalam ungkapan lain, manusia merupakan makhluk kultural dan sosial. 2. Al-bashar. Al-bashar berasal dari huruf ba, sin, dan ra, yang berarti nampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna tersebut terbentuk kata kerja basyara, yang berarti gembira, menggembirakan, memperhatikan, dan mengurus sesuatu. Istilah basyar menunjukkan makna manusia pada aspek hakikatnya seperti pribadi dan konkret, dengan menekankan aspek lahiriah manusia. 3. Banu Adam dan Suriyat Adam. Istilah Banu Adam dan Suriyat Adam merujuk kepada pengertian manusia karena adanya kaitan dengan nama Adam yang memberi kesan historis dengan konsep manusia, bahwa manusia berasal dari satu sumber dan satu darah, walaupun mereka tersebar dalam berbagai warna kulit, ras, dan bangsa. Kedudukan dan tugas manusia. Kedudukan manusia menurut Islam terbagi pada 2, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifah. 1. Abdullah. Al-Quran telah menjelaskan eksistensi manusia sebagai abd atau hamba Allah ini dalam klausalia Ruduni Quran Surat Al-Sariyat 56. Kata abd mengandung pengertian ibadah dalam makna penyerahan diri manusia pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dengan kata abd, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan salah satu kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang mengemban tugas-tugas peribadahan. Khalifah. Sedangkan mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Fatir 39. Kata khalifah bermakna seseorang yang menggantikan yang lainnya. Hanya saja di sini terdapat perbedaan yang cukup tajam tentang siapa yang digantikannya. Khalifah sebagai duta atau wakil Tuhan di muka bumi merujuk pada pengertian individual yang dapat dimiliki oleh setiap umat manusia. Potensi manusia. Secara kategorikal, potensi yang dimiliki manusia terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, potensi yang inherent secara langsung dalam diri sendiri, yaitu fitrah, kesatuan ruh dan jasad, kemampuan berkehendak, dan potensi akal. Bagian kedua, perlengkapan yang mendukung potensi pertama di atas, yaitu alam semesta dan petunjuk hidup berupa agama. Manusia makhluk sosial. Menurut Fazlur Rahman, konsep amal perbuatan manusia yang ditawarkan Al-Quran senantiasa dan hanya berarti di dalam sebuah konteks sosial. Disinilah manusia dipertemukan pada 2 sisi kesadaran. Pertama, kesadaran pada keberadaan, eksistensi, diri sendiri sebagai suatu diri, individualitas,
Dan kedua, kesadaran pada keberadaan eksistensi bersama orang lain atau kebersamaan sosialitas. Kedua, kesadaran tersebut merupakan dua aspek yang berpadu sebagai suatu kesatuan, ibarat dua sisi mata uang yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Itu saja dari saya. Kepada teman-teman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Erli Damayanti, NIM 21011000047. Selanjutnya ialah asal-usul kejadian manusia. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan asal kejadian manusia dalam pandangan Al-Quran ada 4 kejadian, yaitu kejadian Nabi Adam dari tanah dalam istilah yang bermacam-macam, kejadian Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, kejadian Nabi Isa, dan kejadian manusia pada umumnya. 1. Kejadian Nabi Adam. Dijelaskan beberapa ayat-ayat Al-Quran, antara lain surat Al-Anbiya ayat 30, surat Al-Insan ayat 1, surat Nuh ayat 14 dan 17, surat Fatir ayat 11, surat Al-Safat ayat 11, dan surat Al-Hijr ayat 26. Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa Allah langsung menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, sebagai makhluk yang sempurna. Manusia diciptakan Allah dari tanah dengan berbagai jenis tanah, antara lain tanah kering, tanah liat, dan lumpur. 2. Kejadian Hawa. Dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, antara lain surat An-Nisa ayat 1, surat Al-A'raf ayat 189, dan surat Al-Zumar ayat 6 tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga, kejadian Nabi Isa. Dijelaskan dalam surat Maryam ayat 19 sampai 22 dan surat Ali Imran ayat 59 tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun secara biologis. Lalu yang keempat, kejadian manusia secara umum. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang proses reproduksi manusia lewat rahim ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Kemudian, melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh, diantaranya menghasilkan hormon atau sperma, dan hasil dari pernikahan atau hubungan seksual, maka terjadilah pembauran antara sperma laki-laki dan ovum sel telur wanita di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa setiap orang di antaramu diciptakan dalam rahim ibunya dari setetes nutfah selama 40 hari. Lalu dia menjadi alaqah selama kurun waktu yang sama. Kemudian menjadi mudghah seperti makanan yang dikunyah selama kurun waktu yang sama juga. Kemudian Allah mengutus malaikat datang kepadanya dengan membawa 4 perintah. Sang malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan rezeki, usia, amal perbuatan, dan akhir nasibnya bahagia atau sengsara. Lantas meniupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain disebutkan, ketika nutfah telah berusia 40 hari, Allah mengutus malaikat yang membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Lalu bertanya,
Tuhanku, apakah dia laki-laki atau perempuan? Hadis riwayat Muslim. Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan perkembangan berurutan dari janin melalui berbagai tahap ciri-ciri yang jelas di saat pengetahuan manusia belum mempunyai pandangan tentang embriologi dan dalam suatu urutan yang selaras dengan pandangan-pandangan ilmiah modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Sulkaida Akbar, NIM 21011000048 dari Prodi BKSD S1 Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan potensi-potensi manusia dan kelemahan-kelemahan manusia menurut Islam. Kita mulai dari potensi-potensi manusia. Potensi-potensi manusia ada 5. 1. Potensi akal. Dengan potensi ini manusia dapat menyusun konsep-konsep, mencipta, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi. Namun, faktor subjektivitas manusia dapat mengarahkan manusia pada kesalahan dan kebenaran. Nomor 2, potensi roh. Para ahli berpendapat bahwa ruh pada manusia adalah nyawa. Akan tetapi ada juga yang memahami ruh pada manusia sebagai dukungan dan peneguhan kekuatan batin. Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, Allah SWT berfirman, "Katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit." Nomor 3, potensi kalbu. Kalbu di sini tidak dimaknai sekedar hati yang ada pada manusia, melainkan lebih mengarah pada aktivitas rasa yang bolak-balik. Kalbu sendiri berhubungan dengan keimanan, yang mana merupakan wadah dari rasa takut, cinta, kasih sayang, dan keimanan. Hal ini dikarenakan kalbu ibarat sebuah wadah yang berpotensi menjadi kotor atau tetap bersih. Nomor 4, potensi fitrah. Makna fitrah tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang suci, dapat juga diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Fitrah manusia sejak lahir adalah membawa agama yang lurus. Namun, fitrah ini dalam perkembangannya berpotensi tercampur dengan orang lain. Terakhir, potensi nafs. Dalam bahasa Indonesia, nafs diserap menjadi nafsu yang berarti dorongan kuat untuk berbuat kurang baik. Sementara yang ada pada manusia sebenarnya bukan hanya dorongan berbuat baik, tapi juga berpotensi berbuat baik. Dengan kata lain, nafs ini bisa berpotensi positif dan negatif. Oleh karena itu, manusia diminta untuk menjaga kesucian nafsnya agar tidak kotor. Lanjut mari kita jelaskan ke kelemahan manusia. Kelemahan manusia dalam Islam ada 9 dan disebutkan pula Quran surat dan ayatnya. 1. Suka membantah. Disebutkan Quran surat Al-Kahfi ayat 54. 2. Bersifat lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. 3. Zolim dan bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. 4. Kikir. Quran surat Al-Isra ayat 100. 5. Mencintai kehidupan dunia. Quran surat Al-Qiyamah ayat 20. 6. Suka melampaui batas. Quran surat Al-Alaq ayat 6. 7. Kadang malas berbuat baik. Quran surat Al-Ma'rij ayat 21. 8. Senang berkeluh kesah dan gelisah. Quran surat Al-Ma'rij ayat 19. 9. Terakhir sering tergesa-gesa. Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktia Radio Enitias dari Prodi PGSD S1 kelas B NIM 21011000049. Di sini saya akan membahas tentang materi sifat-sifat manusia dan kelebihan manusia atas makhluk lain. Yang pertama, sifat-sifat manusia, di mana dalam Al-Quran bahwa manusia merupakan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilahirkan dalam keadaan yang suci. Keberadaan mereka diawali dengan adanya kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian berubah menjadi suatu kekuatan dalam dirinya dan ditanamkan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya kita sebagai umat muslim mempercayai adanya agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini sebagai zat maha tinggi yang menguasai alam semesta dan segala isinya, dan berhak kita percayai dan kita sembah. Yang kedua adalah sifat bebas. Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam menjalankan hidup. Namun, kebebasan itu harus memiliki batasan-batasan tersendiri supaya kita sebagai manusia tidak berbuat seenaknya. Yang ketiga, sifat terpercaya. Dengan manusia memiliki sifat terpercaya, maka manusia tersebut akan lebih dipercayai oleh orang lain, sehingga orang lain akan memunculkan suatu penilaian positif bagi manusia itu sendiri. Yang keempat, memiliki tanggung jawab atas dirinya, alam semesta, langit, dan bumi. Dengan manusia memiliki rasa tanggung jawab, maka manusia tersebut menyadari akibat baik dan buruk atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seperti halnya dalam bertindak waktu di dunia, manusia harus siap bertanggung jawab mendapatkan balasan di alam akhirat. Selain sifat-sifat kelebihan yang dimiliki oleh manusia, dalam Al-Quran juga menyebutkan sifat-sifat kelemahan dari manusia. Seperti halnya manusia banyak dicela, manusia dinyatakan luar biasa keji dan bodoh. Al-Quran mencela manusia disebabkan kelalaian manusia akan sifat kemanusiaannya. Kesalahan manusia dalam menilai dirinya seperti membanggakan dirinya yang berlebihan, dan kebodohan manusia dalam memanfaatkan potensi sebagai umat. Materi yang kedua, kelebihan manusia atas makhluk lain. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia memiliki kelebihan. Kelebihan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Seperti halnya, manusia memiliki kemampuan bergerak yang bebas, baik di darat, di laut, di udara. Berbeda dengan hewan yang hanya memiliki ruang gerak terbatas, dan tetap tidak bisa melampaui kelebihan manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 keistimewaan manusia. Yang pertama, dalam segi spiritual, manusia memiliki kesadaran agama dan kepercayaan. Yang kedua, segi emosional, manusia memiliki emosional untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, segi intelektual, manusia yang memiliki intelektual, maka seseorang dapat mengetahui kepribadiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.